Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu, para pemirsa, alhamdulillah, akhirnya Allah mengabulkan doa yang selama ini kita ucapkan. Allahumma barik lana fi Rajab, wa barik lana fi Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi hidup kami di bulan Rajab dan berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Saatnya kita sekarang berada di dalam bulan Ramadan, bulan yang disebut dengan Syahrul Rahmah, bulan penuh kasih sayang. Karena itu pada kesempatan ini ingin saya menyampaikan pendapat filosofi Islam, ahli tasawuf Imam Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Muraqabatul Qulub al-Muqarrab ila Allamil Ghuyub, menatap hati untuk mendekati ilahi. Dalam kitab tersebut beliau mengatakan, innallaha khalaqal khalqa ala salasati asnaf. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk tiga macam. Khalaqal malaikah, Allah menciptakan malaikat. Warakkabal akla walam yurakkabas syahwat. Malaikat diciptakan dengan disertai akal, tapi tidak disertai oleh syahwat. Warakkabal bahaim, dan Allah khalaqal bahaim, dan Allah menciptakan binatang. Walam yurakkab al-akla bal yurakkab as-syahwat. Allah menciptakan binatang tidak disertai dengan akal, tapi disertai dengan nafsu. Yang terakhir, khalaqallahu ibna Adam, rakkabal akla wa rakkabas syahwat. Allah menciptakan manusia yang disertai dengan akal dan juga disertai dengan syahwat. Disinilah tema kita. Bulan Ramadan adalah bulan yang mampu mengekang hawa nafsu setiap insan. Hadirin para pemirsa, karena itu mari kita perhatikan ungkapan dari Imam Ghazali ini. Malaikat yang diberi akal tapi tidak disertai dengan nafsu. Malaikat setelah diperintahkan untuk melakukan sesuatu, umpamanya diperintahkan untuk sujud, selama itu malaikat sujud terus tanpa keinginan untuk berbuat ibadah yang lainnya. Karena tidak ada keinginan. Dan begitu juga binatang yang diciptakan oleh Allah hanya dengan nafsu. Keinginannya hanya makan, hanya minum, hanya tidur, tanpa ada keinginan lainnya. Dan mungkin yang dimakan dan mungkin yang diminum itu dia tidak tahu apakah halal atau haram, binatang. Karena itu kalau ada manusia yang memiliki prinsip tidak tahu halal, tidak tahu haram, maka tidak ubahnya dia seperti binatang. Karena dia tidak menggunakan akalnya. Dan yang terakhir, Allah menciptakan manusia disertai dengan akal dan syahwat. Karena itu ada keinginan untuk maju, ada keinginan untuk meningkat, ada keinginan untuk berbakti kepada masyarakat. Itulah yang namanya syahwat, keinginan. Tapi para pemirsa, seandainya keinginan tersebut tidak disertai dengan akal, mungkin dia akan jauh lebih buruk daripada binatang. Karena itu pada kesempatan ini, marilah kita jadikan momen untuk berpuasa ini seperti yang digambarkan oleh sebuah hadis. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atutihim wa tarahubihim. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal cinta kasih sayangnya, dalam hal kebersamaannya, dalam hal berbaginya. Kal jasadil wahid, bagikan satu tubuh. Di mana satu tubuh itu idastaka minhu adun, jika salah satu anggota tubuhnya merasa sakit,
kena sesuatu, tada'alahu syairul jasadi bil huma wa syahri wal huma, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit kena satu anggota tubuhnya yang sakit. Umpamanya ada kaki yang tersandung dengan batu, maka terasa sakit bukan hanya di kaki saja, anggota tubuh yang lain pun demikian. Karena itu masyarakat muslim harusnya seperti itu. Seandainya ada saudara kita, ada tetangga kita, ada kerabat kita yang merasa kekurangan, yang merasa butuh, saatnya kita juga merasakan seperti mereka, agar kita mampu berbagi kepada mereka. Di bulan Ramadan ini saatnya seperti itu. Sebab dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW membagi satu bulan Ramadan ini menjadi 3 komponen. Komponen yang pertama yaitu komponen rahmah. Komponen yang datangkan kasih sayang Allah kepada umatnya. Pada saat itulah kita harus menyertai kasih sayang ini kepada sesama kita, kepada saudara kita, karib kerabat kita. Dan komponen yang kedua yaitu adalah komponen maghfirah, ampunan. Saat itulah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada manusia yang tanpa ada salah, tanpa ada hilap, tanpa ada dosa. Dan kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu adalah itkum minan nar, dibebaskan dari siksa neraka. Itulah yang dimaksud dengan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa orang yang mampu berpuasa dengan penuh keyakinan dan penuh harap dari Allah Subhanahu wa taala, ghufrallahu ma taqaddama min dzambi, niscaya Allah akan mengampuni segala dosanya yang telah lalu. Hadirin para pemirsa, bulan Ramadan adalah bulan kasih sayang. Karena itu bagi keluarga kecil, saatlah kita berkumpul bersama-sama waktu sahur, waktu berbuka, dan kita berdoa bersama-sama dengan keluarga kecil itu. Semoga marhamah, sakinah, mawaddah di keluarga ini akan tumbuh melalui saum Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima saum kita dan menerima segala amal perbuatan baik kita. Sebaliknya Allah mengampuni segala kesalahan kita. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.